Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Hiya thalathatun tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para sepuh hingga kula hormati, seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Bustanul Ma'mur. Pengasuh Bustanul Ma'mur 2 Kiai Haji Rabitul Haq bin Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Semoga beliau senantiasa mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan usia yang barakah, Romo Yai Muwafiq Amiruddin hafizahullah ta'ala, Romo Yai Muhaimin hafizahullah ta'ala, dan seluruh para kiai yang tak mampu kami menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada seluruhnya. Hafizakumullah jami'an. Para tokoh, para pejabat yang hadir, Bapak Kepala Desa, seluruh wali santri, para alumni, masyarakat, hadirin kaum muslimin, hafizakumullah jami'an, seluruhnya semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dibimbing, digerakkan untuk hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini bersama orang-orang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik, semoga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini semoga membuat Nabi bahagia, karena kita yakin atas apa yang telah disabdakan baginda Nabi, tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan kepadaku amal kalian. Apa yang diperbuat oleh umat ini, aktivitas umat ini, Nabi mengetahui. In ra'aitu khairan, jika aku melihat baik, informasi yang tersampaikan kepada Nabi oleh malaikat petugas penyampai berita, jika yang sampai adalah baik, berita yang baik, hamidullah, aku memuji Allah, sabda Nabi. Maka semoga pertemuan kita ini
membuat Nabi bahagia dan ridha. Amin Allahumma amin. Karena keridhaan Nabi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah telah ridha, sempurnalah keberkahan kehidupan kita ini. Alhamdulillah. Para hadir, memperingati Maulid Nabi adalah ekspresi ungkapan syukur umat bahwa kita terpilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah menunjukkan, bahkan menyampaikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, diceritakan, disampaikan kepada orang lain adalah perintah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan lahirnya Nabi adalah paling utama kenikmatan. Dengan lahirnya Nabi datanglah ajaran Islam, datanglah Al-Quran, datanglah segala kebaikan. Bahkan ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali di situ ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat salat, kita terbimbing untuk bisa beribadah yang baik pada Allah. Di dalam salat ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membimbing umat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita berpuasa, sehingga hikmah dari berpuasa inilah membuat umat ini dianugerahi kesehatan yang sempurna. Bahkan ahli gizi, ahli medis, ternyata setelah sekian puluh tahun melakukan riset penelitian, bahkan di antara mereka adalah non-muslim, apa yang mereka temukan? Islam sudah mengajarkan 1000 tahun lebih yang silam, bahwa dalam tubuh manusia ini ada waktu yang harus dilakukan sebagai restart, penyegaran kembali. Perut atau pencernaan manusia dalam setahun setidaknya 1 bulan harus ada pengembalian fungsinya, diistirahatkan. Dan kita punya syariat puasa Ramadan 1 bulan. Alhamdulillah. Dalam 1 bulan ada setidaknya 6 hari untuk melakukan semacam puasa. Kita sudah diajarkan oleh Nabi Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 1 bulan 6 kali. Alhamdulillah. Dalam puasa ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam zakat, dalam haji dan seluruh kebaikan, bahkan sosial pun kita diajarkan oleh Nabi. Nabi menyampaikan tidak sempurna iman seorang dari kalian yang tidak menghormat tamunya, tidak menghormat tetangganya. Bahkan Nabi membela siapapun yang menyakiti seorang non-muslim kafir dhimmi, yang tidak melakukan aktivitas penyerangan pada umat Islam. Man ada dhimmiyan faqad adani. Nabi membelanya. Pernah suatu ketika baginda Nabi pun menangis di saat ada orang Yahudi meninggal dunia. Para sahabat terheran-heran, ini Yahudi mati dalam keadaan kufur, tentu sudah dalam status celaka dan bakal calon ahli neraka. Tapi mengapa Nabi menangisinya? Maka sahabat pun tidak tahan untuk mengajukan pertanyaan. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangisi orang Yahudi yang mati? Aku tidak menangisi kematiannya, wahai para sahabat, tapi aku menangisi mengapa aku tidak sempat mengajaknya kepada hidayah taufik Allah. Nabi menyesali tidak sempat membimbing umat ini menuju jalan yang selamat. Karena bagi baginda Nabi seluruhnya adalah umat beliau.
ummatul ijabah wad da'wah. Ada yang menerima ajakan beliau, ada yang masih belum menerimanya. Maka Nabi sedih ketika tidak sempat membimbing umat yang masih dalam proses ummatul dakwah. Begitu agung, begitu besar jiwa Nabi, samudra luas dada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para hadir, hakikat dari Maulid Nabi adalah memperingati lahirnya jasad dan ruh Nabi dengan segala makna yang Allah letakkan dalam diri beliau. Tetapi hakikat wujudnya sejak alam dicipta, karena beliau adalah alam makhluk pertama dalam wujud nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam dalam proses penciptaannya, ruh beliau antara proses memasuki jasadnya, Nabi Adam masih dalam proses pengolahan dalam bentuk tanah liat yang dibentuk menjadi calon manusia. Baginda Nabi secara hakiki telah berstatus Nabi menurut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nur Sayyidina Muhammad diletakkan dalam jabhah, kening beliau yang mulia. Maka salah satu dari sekian rahasia ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullah, adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang pertama bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahirnya ke dunia, masih dalam esensi wujudnya di dimensi alam ruh, Nabi Adam telah bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat beliau lama menunggu jawaban, kapankah doa taubat yang diajarkan itu mendapatkan sambutan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau lama menunggu jawaban itu, tak kunjung datang jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Adam teringat bahwa ketika beliau masih saja baru tercipta, melihat arsy, melihat langit, melihat seluruh alam, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun berinisiatif untuk menyebut nama Muhammad. Demi hak yang bernama Muhammad, ya Allah, terimalah taubatku. Atas keberkahan nama inilah kemudian Allah memberikan jawaban dari permintaan taubat Nabi Adam alaihissalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah nama Nabi Muhammad, tawassul Nabi Adam kepada nama beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa. Begitu juga cahaya ini terus berpindah-pindah dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ketika bahtera Nabi Nuh membawa rombongan umatnya selamat, di situ ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari api, di situ ada jasa nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan cahaya itu berpindah-pindah dari orang yang mulia kepada orang yang mulia, dari kening ke kening, dari tulang sulbi ke tulang sulbi orang-orang pilihan, sampai kepada kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Abdullah. Dan sejak bulan Rajab, perpindahan cahaya itu ke dalam kandungan ummi, ibunda beliau Sayyidatuna Aminah. Di bulan Rabiul Awal, cahaya itu berwujud manusia seutuhnya dengan segala maknanya. Beliaulah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa makna kita memperingatinya? Tadi adalah ungkapan syukur seorang umat untuk mengekspresikan betapa besar kita mendapatkan anugerah terbaik ini. Bahkan Al-Quran pun menyampaikan
ketika Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi yang juga keponaan dari istri Nabi Sayyidatuna Maimunah bintil Harith, karena ibunda beliau adalah saudara kandung dari Sayyidatuna Maimunah. Al-Habr, seorang tokoh alim, turjumanul Quran, pakar tafsir yang mendapatkan doa keberkahan Nabi Muhammad SAW. Apa komentar beliau atas ayat tersebut? Fadlillah, keutamaan Allah itu adalah Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dan rahmatku, rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan kedua nikmat itulah maka tunjukkan ekspresi kebahagiaan, ungkapkan kebahagiaan itu dengan nikmat adanya Quran, adanya Islam, karena rahmat dimaknai sebagai al-Islam. Ungkapkan rasa bahagia itu. Kita diperintahkan mengungkapkan rasa bahagia atas anugerahnya Allah berupa Quran dan Islam. Lalu bagaimana dengan pembawa Al-Quran dan pembawa risalah Islam itu? Tidak akan ada Al-Quran dan tidak akan ada Islam tanpa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hadirnya Nabi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini salah satu bagian dari ikhtiar kita untuk mengekspresikan ungkapan rasa ifrah, bahagia atas anugerah Allah, fadlun minallah, dan rahmat dari Allah. Para hadir, pun demikian para orang-orang pilihan di dunia ini, siapapun gelarnya, al-aqtab wal anjab wasadat, orang-orang yang pada level terkasih, para kinasih Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai pada derajat yang mulia kecuali telah mencerap dari keteladanan, dari akhlak, dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka pun diperkenankan melihat nur Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga dari pertemuan-pertemuan mulia inilah tergerak energi spiritual untuk semangat bergerak, beraktivitas dalam setiap keteladanan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Berpikir sesuai dengan ajaran Nabi, berucap sesuai dengan keteladanan Nabi, berperilaku sesuai dengan akhlak Nabi, karena sudah tidak ada lagi kecuali idolanya hanya satu, baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang kemudian cahaya yang diemban Nabi diwariskan pada para sahabat Ahlul Bait, disebarkan dari generasi-generasi, dari para ulama kepada generasi berikutnya, diemban oleh para mufassirin, fuqaha, salihin, aulia, arifin, sampailah kepada guru-guru kita. Dari para ulama di Mekah, mereka para santri yang telah menimba ilmu di Mekah pulang ke tanah airnya. Di antara mereka Syekhuna Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian murid-murid beliau seperti Sayyidul Abil Jaddi, ayah dari kakek kami almarhum Al-Mafullah, Kiai Samsul Arifin. Dan salah satu catatan sejarahnya bahwa kami dengan keluarga besar Bustanul Makmur ada sambungan sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan, di mana almarhum Al-Mafullah Kiai Junaidi saat situasi genting di zaman Belanda, beliau hijrah dari Galis, Pamekasan,
yang juga pada waktu itu bersama Kiai Zaini Mun'im dan bermukim di Dusun Sukorjo, Desa Sumberjo, Situbondo. Dalam bimbingan Kiai Samsul inilah kemudian kedua orang-orang mulia tersebut mendapatkan arahan. Kiai Zaini ke arah barat, Kiai Junaidi ke arah timur selatan, ya. Murlao jadi nutur. Para hadir, tentu isyarah ini bukanlah sekedar isyarah, tetapi adalah isyarah langit yang kemudian menjadi keberkahan. Apa yang diemban adalah nur Sayyidina Muhammad dalam bentuk ajarannya, warisan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka beruntunglah panjenengan para wali santri yang putra putrinya berada dalam pendidikan di bawah bimbingan para masyayikh dan guru-guru di Bustanul Ma'mur ini. Semoga ilmunya manfaat barokah, dan tentu jasa kebaikan itu pun Allah berikan kepada setiap pengemban kebaikan-kebaikan setelahnya. Tidak akan ada ajaran Nabi tersampaikan kecuali ada jasanya para sahabat dan ahlul bait, jasanya para tabi'in, tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, hingga jasanya almarhum almarfullah Ki Haji Syaifuddin Zuhri yang kita peringati haul beliau kelima ini. Maka peringatan haul adalah wujud rasa terima kasih keluarga besar Bustanul Ma'mur II khususnya dan seluruh para masyayikh majelis keluarga Bustanul Ma'mur atas jasa-jasa beliau yang telah berkhidmah pada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang diberi anugerah iman saja didoakan oleh hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy, orang-orang beriman dapat keistimewaan didoakan oleh para malaikat pemikul arsy. Mereka hamalatul arsy itu yahmilul arsy wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tugasnya selain memikul arsy adalah mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah kepada mereka para orang-orang yang dianugerahi keimanan. Lebih dari itu, orang yang mendapatkan kemuliaan sebagai muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan, didoakan oleh seluruh makhluk. Al-hajar wasyajar hatta al-hitan fil bahr. Bebatuan, pepohonan hingga makhluk hidup yang ada di lautan. Kata hingga ini menunjukkan makhluk yang di darat pun mendoakan. Bayangkan seandainya kita bisa diizinkan oleh Allah tersingkap kegaiban ini, kita akan mendengar doa-doanya pepohonan, bebatuan, dan setiap makhluk yang ada ikut haul acara ini karena mereka mendoakan muallimul khair, beliau sahibul haul Kiai Syaifuddin Zuhri rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar. Maka hadirnya kita di sini adalah pilihan, bahwa kita terpilih untuk mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini, Maulid Nabi dan haul. Semoga segala kebaikan-kebaikan terus mengalir kepada kita, keluarga kita, masyarakat, dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Para santri ilmunya manfaat barokah, para waris santri dianugerahi sehat walafiat, rezeki yang luas dan barokah. Karena salah satu kunci keberkahan ilmunya seorang santri adalah rezeki orang tua yang halal dan barokah. Sedikit saya berkisah, kisah nyata di pesantren kami. Ada orang yang kebetulan pekerjaannya ini tentu sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Dia sebagai wali santri
punya kewajiban untuk membiayai putranya di pesantren. Nah, ndilalah kok ya anak ini diberi bimbingan oleh Allah. Saat mengetahui bahwa sang ayah ini harus melakukan ritual yang tidak diridhoi oleh Allah, dia harus ke Gunung Kawi dengan ritual-ritual tertentu. Akhirnya sang anak pun menolak dengan cara halus, "Bapak, kalau ini hasil dari itu, mohon maaf, dawuh kiai ini tidak berkah, saya tidak bisa menerimanya. Tapi kalau Bapak bekerja baik-baik, meskipun berpenghasilan hanya 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, saya terima dengan ikhlas, karena itu adalah dari keringat kerja halal yang Bapak lakukan." Nangis orang tuanya berhadir. Lalu dia menyesal, terbimbing secara khusus. Tiba-tiba di kamar ada orang sepuh berpakaian putih. Ini orang sudah meninggalkan sholat, sudah tidak beraktivitas layaknya orang yang beriman, minta kepada sesuatu yang tentu itu sudah pada kategori musyrik. Dia menyatakan, "Saya sudah tidak percaya kepada Allah." Tiba-tiba dalam kebingungan itu ada seorang yang sepuh membimbingnya, "Kamu baca sholawat." "Apa sholawat?" Sampai bingung, apa sholat awal. Pokoknya sudah, dia ingat apa yang dibaca, sholawat. Lalu bertanya kepada istrinya, "Baru saja saya didatangi orang sepuh dengan pakaian ini, ciri khasnya begini." Sik, coba sampean lihat kalendernya anak sampean itu, dilihatlah. "Loh, ini kan yang datang ke saya barusan." "Loh, ini kan sudah almarhum, Pak. Ini ya As'ad rahimahullah ta'ala." "Ya ini yang datang saya." Para hadir, singkat cerita, orang ini pun kemudian mendapatkan hidayah atas berkah doa anaknya di pesantren. Lihat bagaimana seorang anak di dunia saja sudah bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, bagaimana kelak nanti di yaumul mahsyar boleh jadi anak-anak kita, tangan-tangan kecil anak kita yang dulu kita asuh, tapi kelak di akhirat adalah tangan-tangan yang kekar menarik kita dari tergelincir menuju neraka hingga selamat menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin. Karena ketika kita memahami firman Allah, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum", para ulama memberikan komentar atas ayat itu tersebut, bukan hanya al-usul bisa menarik keberkahan kepada al-furu', bukan hanya sesepuh para leluhur yang bisa memberikan syafaat kepada anak cucunya, tapi boleh jadi anak cucu yang saleh salihah menarik, memberikan syafaat pertolongan kepada para datuk-datuknya, orang tuanya, untuk selamat menuju surga Allah. Boleh jadi di antara anak-anak kita, mereka lah yang memberikan syafaat kepada kita. Amin, Allahumma amin. Begitu juga mungkin para santri-santri inilah yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada guru-gurunya, kepada para kiai-kiainya untuk menuju surga Allah. Amin, Allahumma amin. Tidak menjamin setiap orang yang berstatus kiai atau guru pasti akan memberikan syafaat kepada santrinya. Belum tentu. Jangan-jangan santrinya lebih dahulu dan lebih tinggi derajatnya sehingga mampu memberikan syafaat kepada guru-gurunya. Oleh karena itu, di Darul Bala, di negeri ujian inilah kita masih terus berikhtiar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan pernah meyakinkan bahwa kita pasti selamat. Selagi kita masih di Darul Bala ini akan mendapatkan ujian-ujian dan ujian untuk dilihat siapakah yang terbaik amalnya. Kita sedang berada di meja ujian, kita sedang menjawab ujian-ujian itu, keputusan akhir tunggu dari panitia ujian. Ya. Ini kalau di dunia setelah ujian ada liburan Maulid Nabi ya. Tapi kita nanti masih liburannya di Yaumul Mahsyar. Mudah-mudahan jawaban kita ini diberi jawaban yang benar, sehingga lulus dari ujian dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surga Allah. Amin ya rabbal alamin.
bersama guru-guru kita, bersama almarhum, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Terakhir, marilah kita berdoa, doakan umat Sayyidina Muhammad ini, karena salah satu hal yang membuat Nabi bahagia ketika orang mendoakan umatnya. Redaksinya dicontohkan oleh Nabi, Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad ini. Nah, seorang yang berpangkat Attab, salah satu orang pilihan dari 5 benua di dunia ini, Allah letakkan orang-orang pilihan. Beliau adalah selain dari Imam Ibrahim Ad-Dusuki, Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah beliau Al-Imam Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Beliau punya doa yang lengkap, dan ini penting untuk kita tiru, meniru doanya orang-orang yang saleh, meniru jejaknya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Semoga kita terpilih menjadi orang yang diterima oleh Allah. Apa doanya beliau? Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Bayangkan, ada sebagian orang sedang mencela, sedang mendoakan buruk orang-orang lain, kita terpilih, lisan kita, hati kita mendoakan baik umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Lanjut doa beliau. Ya Allah, tutuplah aib kesalahan umat Nabi Muhammad. Sekali lagi bayangkan, ada banyak orang sedang mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya muka jaian. Understand? Ya. Ini 2024, ini banyak saya muka jaian. Ya, mudah-mudahan kita, lisan kita, hati kita berdoa seperti doanya Imam Ar-Rifai. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib kesalahan umat Nabi Muhammad, sehingga doa kita disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagiakanlah umat Nabi Muhammad. Yang ada kan kadang-kadang ketika temannya bahagia, dia yang senep kayak tabuk. Ya, sakit perutnya. Itu kok bisa dapat hadiah mobil? Dari mana itu? Itu kok bisa bangun rumah? Jangan-jangan melihara tuyul. Ada saja untuk hal yang membuat dia tidak nyaman ketika orang lain nyaman. Maka beruntunglah ketika lisan kita, hati kita mendoakan umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat Nabi Muhammad. Dengar kabar sedang ricuh antara pemerintah dengan masyarakat di Rempang, doakan ya Allah, jangan sampai ada huru-hara, jangan sampai ada banyak korban. Berilah bimbingan kepada para pemerintah kita, berilah kebahagiaan, keadilan yang sejahtera bagi rakyat yang ada di sana, yang memperjuangkan haknya. Kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, masih berproses. Ikut peduli tentang umat Nabi Muhammad. Dengar kabar bahwa di Maroko sedang terjadi gempa, kita doakan juga, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Begitulah seharusnya umat Nabi Muhammad satu tubuh. Ketika yang lain sakit, maka sekujur tubuh yang lainnya pun merasa kesakitan, gemetaran, ikut merasakan anggota tubuh kita yang sakit. Dan rohnya tubuh umat ini adalah Sayyidina Muhammad SAW. Jantungnya adalah Ahlul Baiti Rasulillah. Akalnya, otaknya adalah para ulama, dan aliran darahnya adalah para guru-guru, para muallim, para penyampai-penyampai, muallimul khair
yang mengalirkan semangat, energi kebaikan kepada seluruh tubuh umat Sayyidina Muhammad SAW. Semoga tubuh umat Sayyidina Muhammad ini diberi kesehatan, sehat wal afiat, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Wal afwa minkum, Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.